Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Saat ini saya berada di Kawah Putih di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ini merupakan wilayah di selatan Bandung Raya, paling selatan di sini. Oleh karena itu, ketika wisatawan yang mengunjung di sini, kebanyakan dari berbagai wilayah di Nusantara, tidak hanya dari Bandung Raya. Dan saya tidak fokus ke situnya, saya tidak akan panjang lebar ke situ, tapi saya akan fokus ke pembahasan kok bisa terjadi kawah putih seperti ini. Saya akan jelaskan dari segi geologinya bagaimana. Mungkin saya akan share sedikit ilmu kepada teman-teman, kepada kalian. Ya, sedikit saja. Kawah putih ini berada di gunung apa ya namanya ya? Nanti searching lah, gunungnya gunung apa. Ini merupakan kawah aktif loh ya. Ini kawah aktif, bisa dilihat di belakang. Nah, ini masih ada kayak kebul-kebulnya, masih ada asap-asapnya, dan itu masih aktif. Itu menandakan sebuah gunung, sebuah kawah masih aktif itu dengan adanya belerang yang masih aktif. Ini bisa dilihat warnanya kuning ini. Nah, ini warnanya kuning. Ini ada aliran air yang menuju ke kawah. Nah, ini menandakan bahwa kawah ini masih aktif dan ini sewaktu-waktu bisa meletus, bisa erupsi. Dan ini terbukti dari adanya tidak hanya asap tapi belerang juga di sini yang masih cukup aktif. Oke, itu. Terus saya juga akan sedikit bahas tentang pembentukan kawahnya ini. Ini saya berada di cekungan dari sebuah gunung api. Istilahnya di kawahnya. Kalau di kawah-kawah gunung lain itu harus mendaki dulu, tapi kawah ini dan kawah Tangkuban Perahu itu kendaraan bisa naik ke atas. Ini saya berada di cekungannya ini. Ini dinding-dindingnya ini berasal dari letusan yang dulu mungkin ratusan tahun. Nah, ini kayak membentuk dinding seperti itu ya. Nah, ini dindingnya. Dan ini air ini dari mana? Air ini dari air hujan yang jatuh ke wilayah ini. Kemudian karena ini tanahnya tanah yang tidak bisa menembus air atau kawasan impermeable, maka daerah ini air-air yang ada di sini tidak bisa menyerap ke bawah. Jadi airnya ya membentuk danau seperti itu. Dan kebetulan ini sedang surut. Kalau lagi airnya banyak, mungkin ini saya di sini tergenang di sini. Ya, itu saya bahas tentang kawah ini. Jadi suatu kawah aktif atau tidaknya bisa dilihat dari kondisi sekitarnya. Ya. Itu. Kemudian saya akan juga bahas vegetasi yang ada di kawah itu seperti apa. Vegetasi yang ada di kawah bisa dilihat di belakang ini. Nah, ini vegetasi khusus kawasan pegunungan. Saat ini saya berada di ketinggian lebih dari 2000 meter dan ini suhunya kurang lebih ya, ini siang hari sekitar jam berapa ini? Jam 10-an mungkin ya. Ini suhunya cukup dingin, sejuk lah ya. Sekitar ada 20 derajat. Ini karena tersinar oleh cahaya matahari. Itu saya bahas yang pertama. Yang kedua, kemudian pegunungan, saya akan jelaskan juga pegunungan di selatan sini kok bisa terbentuk. Kita tahu bahwa teori-teori pembentukan gunung api itu ada berbagai macam teori, mulai dari teori yang mengatakan bahwa
gunung api itu terbentuk dari celah patahan yang ada di kerak bumi. Kemudian magma itu hingga menembus ke bagian atas permukaan bumi. Kemudian tanah itu membentuk suatu gundukan karena batuan itu mudah terangkat gitu, istilahnya fleksibel. Nah, ketika dipanaskan batuan itu, maka batuan akan naik ke atas membentuk suatu dom atau kawah atau gunung api yang seperti ini. Tuh, itu salah satu teori. Mungkin masih banyak teori-teori lain, tetapi saya jelaskan satu teori saja, dan itu sudah mewakili teori-teori lain. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kenapa di kawah biasanya itu air tuh seperti mendidih? Nah, ini berkaitan dengan proses pembentukan proses pembentukan air panas alami atau fumarol, di mana di bagian air panas itu karena potensi air di dalam tanah yang mencapai kedalaman tertentu yang berada dekat dengan magma. Nah, di situ batuan dipanaskan sehingga air yang ada di dekat batuan yang panas itu muncul ke atas karena ada rekahan atau retakan. Dan uniknya di sini, karena mungkin letusannya cukup lama, maka di sini batuan-batuan itu terlihat batuan yang bukan muda, batuan yang cukup tua. Bisa lihat di sini. Nah, ini batuan yang cukup tua seperti ini. Ini batuan yang tercampur dengan lapisan-lapisan dari sulfur atau belerang. Nah, ini belerangnya bisa dilihat, ini warnanya cukup kuning ke emas-emasan. Nah, ini kuning ke emas-emasan, ya. Ya. Ini saya kesini pas musim liburan weekend. Oleh karena itu cukup ramai di sini. Cukup ramai. Nah, ini potensi Kabupaten Bandung ini luar biasa. Saya pertama kali juga ke sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga juga Anda bisa mengunjungi wilayah ini bersama keluarga atau siapapun, rekan, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.